kaki. Dalam kudus
Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab sepanjang satu minggu yang sudah kita jalani bersama-sama pada bulan Juli ini, penyertaan Tuhan sungguh sangat sempurna di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah doa pagi kita dan juga satu bagian firman Tuhan yang kembali akan menguatkan kita untuk terus menjalani kehidupan ini. Sebelum kita mendengar atau membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami memperoleh kekuatan yang baru lagi. Kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Dan juga berkat-berkat yang baru, rahmat-Mu yang selalu baru di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan kami baca, firman-Mu yang akan kami renungkan. Biarlah ini juga akan menjadi kekuatan pengharapan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Namun satu ayat yang menjadi perenungan kita yaitu ayat yang ke-6 dari pembacaan kita pada pagi hari ini di dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan ini yaitu berharap kepada Tuhan. Kami ulangi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, berharap kepada Tuhan. Salah satu kisah dalam kehidupan Daud yang luar biasa adalah bagaimana ketika Daud berada di dalam keadaan yang begitu sulit dan mencekam dalam sejarah kehidupannya. Daud bisa membalikan keadaan krisis menjadi sebuah kemenangan besar. Peristiwa ini mencapai titik perubahan ketika Daud menguatkan kepercayaannya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat yang ke-6 dari bagian pembacaan kita tadi. Dalam situasi bagaimanapun yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini,
jangan takut. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Perkataan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya jauh lebih kompleks dan rumit daripada yang kita duga. Tetapi inilah kuasa yang mengembalikan keadaan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada 4 hal yang dilakukan Daud ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang pertama, membangun iman yang positif. Ada beberapa hal yang dapat membangun iman yang positif dalam hidup seseorang yang percaya. Yang pertama yaitu adalah doa. Doa adalah ruang yang sangat dan yang disediakan Tuhan bagi kita, di mana kita dapat mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Doa adalah ruang bagi jiwa, baik bagi mereka yang tertekan maupun bagi mereka yang bersyukur. Di sanalah kita menyerahkan seluruh keluh kesah dan menyatakan seluruh permintaan, kerinduan kita. Doa adalah ruang di mana kita dapat meneteskan air mata kita dan Tuhan akan menampung di dalam bejananya. Tetapi doa bukan hanya menjadi ruang konseling. Doa terutama adalah ruang Maha Kudus, di mana Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, atau kita semua mencurahkan isi hati kita yang terdalam, tetapi adalah ruang bagi jiwa kita untuk berjumpa dengan satu pribadi, yaitu Tuhan. Berjumpa dengan pribadi yang menyediakan telinganya untuk mendengar setiap seruan kita, menyediakan hatinya untuk ikut mengerti dengan setiap perasaan kita, menyediakan pundaknya ketika kita tidak kuat lagi untuk berdiri, dan mengulurkan tangannya untuk menjamin bahwa segala sesuatu akan menjadi baik dan sempurna. Yang kedua, yang membangun iman dalam kehidupan kita adalah perkataan iman. Hal minimal yang bisa kita dapatkan dari mempraktekkan perkataan firman dalam hidup kita adalah semangat. Iman adalah dasar pengharapan. Ketika iman diucapkan, pengharapan dan semangat kita akan kembali menjadi kuat. Seorang pujangga berkata, kenangan yang baik menghadirkan taman bunga, sekalipun kita sementara berada di padang gurun yang kering. Kenangan yang buruk justru menghadirkan badai, sekalipun kita sementara mengarungi lautan yang teduh. Tuhan Yesus pun berbicara tentang perlunya sebuah kenangan yang baik. Ketika di perjamuan makan malam terakhir,
dan sesudah ia mengucap syukur atasnya. Perhatikan alasan Daud ketika ia memastikan dirinya akan melawan Goliat ketika ditanya oleh Saul. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa alasan Daud atas keberanian yang ia miliki? Yaitu kenangan atas pertolongan Tuhan. Kenangan itu memberi jaminan kepastian. Tuhan Yesus yang sudah menolong di waktu yang lalu, Tuhan yang sama akan menolong sekarang, dan Tuhan menolong di waktu yang akan datang. Itulah perkataan Daud ketika dia hampir dilempari batu oleh rakyat di Siklag. Ketika dia melawan Goliat dan melepaskan diri dari kejaran Saul, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua, mempertahankan komitmen. Hal kedua yang dilakukan Daud adalah mempertahankan komitmennya dengan 600 orang tentaranya, dan terutama mempertahankan komitmennya dengan Tuhan. Komitmen itu sendiri memberikan otoritas atau kuasa atas setiap doa syafaat kita. Demikian pula dengan kita. Bagaimana seorang suami istri dapat menjadi seorang penolong bagi suaminya atau istrinya kalau dia sendiri tidak pernah menunjukkan komitmennya kepada istrinya, suaminya, berdoa, mengasihi, ikut mengeringankan beban pikiran atau melayani. Bagaimana seorang anak dapat membawa orang tuanya pada keselamatan kalau anak tersebut tidak pernah menunjukkan kelakuannya yang baik? Melayani orang tua, menunjukkan perhatian ketika mereka sakit. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang ketiga, mengambil sebuah keputusan. Menarik untuk melihat doa Daud hari itu, kita bisa melihat bahwa doa Daud bukanlah doa yang penuh dengan ketidaktahuan, tetapi sebenarnya doa Daud adalah sebuah doa yang dinaikkan kepada Tuhan, meminta persetujuan terhadap sebuah pilihan yang sudah diambil Daud sebelum dia berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, artinya doa Daud bukanlah doa meminta jalan keluar, tetapi doa yang dinaikkan untuk memastikan bahwa keputusan yang Daud ambil adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup ini hanya bergerak bukan berdasarkan keinginan kita, melainkan berdasarkan keputusan yang kita buat. Demikian juga dalam kehidupan ini, tidak peduli berapa banyak kebenaran yang sudah kita dengar, penentu berkat yang sesungguhnya adalah berapa banyak keputusan yang sudah kita ambil untuk mengubah hidup kita, melakukan setiap kebenaran yang kita dipanggil bukan sebagai pendengar kebenaran, melainkan sebagai pelaku-pelaku kebenaran itu. Oleh sebab itu percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini sebuah komitmen bagi kita semua. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Berdoa dan terus berdoa.
supaya kita dapat melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang Ia selalu nyatakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Seperti Daud, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan bertindak dalam setiap pergumulan, persoalan yang Daud hadapi dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini akan menjadi penghiburan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini akan menjadi makanan rohani yang menyegarkan iman kami di dalam menjalani kehidupan ini. Hamba berdoa bagi semua jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati rumah tangga mereka, memberkati pribadi mereka, memberkati pekerjaan mereka. Hamba juga berdoa bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan melalui acara online ini. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan Engkau beri penghiburan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa bagi semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya kami dijaga, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Pada besok hari Minggu, gereja kami akan buka kembali Bapa. Kiranya jemaat-jemaat Tuhan dengan penuh kerinduan mereka datang beribadah kepada Tuhan. Datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapapun mereka Tuhan yang berusia 14 tahun sampai 59 tahun. Gerakan hati mereka Bapa untuk memiliki kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mereka yang berusia 60 tahun ke atas, biarlah mereka tetap ada di rumah. Dan Tuhan juga bersama-sama memberkati mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami menghimbau besok pada hari Minggu kita bersama-sama akan mengikuti ibadah kesucian dimulai jam 7 tepat. Karena kita hanya mengikuti ibadah selama 30 menit. Dan juga ada ibadah tebusan pada sore hari dimulai jam 5 sore sampai setengah 6 sore, 30 menit. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang datang beribadah, datang tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, salam dan doa dari kami, Mayor dan Nyonya Tahadi, Opsir Korps Malang.